Pemirsa, Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi dan investasi yang cukup baik. Namun di sisi lain, pencapaian tersebut tidak sejalan dengan peningkatan pekerja dan lapangan pekerjaan. Lantas seberapa perlu pemerintah membenahi tenaga kerja dan para calon pekerja yang memiliki untuk bersaing menghadapi ekonomi global yang mulai bersaing? Meski sempat mencatat pertumbuhan negatif saat diterpa badai pandemi COVID-19 pada tahun 2022 lalu, perekonomian nasional terus menunjukkan resiliensi dan beranjak pulih lebih cepat. Sementara itu, situasi ekonomi dunia ke depan mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, diiringi pengetatan kebijakan suku bunga yang mulai ditahan. Berbagai lembaga internasional telah mengoreksi ke atas prediksi ekonomi tahun 2023, sehingga probabilitas resesi terus menurun. Sementara itu, transformasi ekonomi terus dilanjutkan untuk meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden telah menetapkan Perpu Cipta Kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang 1945. Hal itu diharapkan akan memberikan kepastian dan berkelanjutan investasi yang umumnya bersifat jangka panjang. Namun di sisi lain, mengutip data Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, setiap tahun Indonesia menghasilkan angkatan kerja dari lulusan SMA atau SMK atau lembaga pendidikan tinggi, program diploma, politeknik maupun universitas yang jumlahnya mencapai 3 juta orang. Padahal kapasitas atau kemampuan untuk menampung angkatan kerja dengan pasar kerja belum seimbang. Sementara itu, tingginya pertumbuhan investasi yang masuk ke Indonesia tak serta-merta membuka lapangan kerja yang luas di tanah air. Pertumbuhan investasi yang mencapai 30% lebih tidak sebanding lurus dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Mengutip data BPS, sejak 2021, lapangan pekerjaan tercatat 1,2 juta lebih, dan kemudian di 2022, 1,3 juta lebih. Pertumbuhan tersebut tak lebih dari 10%. Sementara itu, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta orang pada Agustus 2022. Porsinya 5,86% dari total angkatan kerja nasional. Pengangguran paling banyak berasal dari kelompok usia 20 hingga 24 tahun, yakni 2,54 juta orang. Angka ini setara 30,12% dari total pengangguran nasional. Lantas, apakah pertumbuhan ekonomi sejalan dengan berkembangnya SDM dan tenaga kerja ahli di Indonesia? Kita simak ulasannya dalam pembahasan berikut. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa perekonomian Indonesia pada 2022 tumbuh positif 5,31%. Namun sayangnya pertumbuhan ekonomi tersebut tak sebanding dengan pertumbuhan dan pemerataan lapangan kerja di Indonesia. Data Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan bahwa setiap tahun Indonesia menghasilkan angkatan kerja dari lulusan SMA, SMK atau lembaga pendidikan tinggi, program diploma, politeknik maupun universitas yang jumlahnya mencapai 3 juta orang. Padahal kapasitas atau kemampuan untuk menampung angkatan kerja dengan pasar kerja belum seimbang. Dan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR RI, anggota Komisi 6, Dedi Sitorus mengatakan jika serapan tenaga kerja Indonesia dari tiap proyek investasi hanya sedikit, bahkan hanya 5 tenaga kerja setiap proyeknya. Dan untuk lebih jelasnya berikut pernyataan dari anggota Komisi 6 DPR RI. Sepanjang Januari sampai Desember 2022, investasi menyerap TKI 1.305 orang, Pak. Dari 260.955 proyek. Artinya setiap proyek menyerap 5 tenaga kerja, Pak. Benar nggak cara menghitungnya? Dari 260.955 proyek itu menyerap 1,3 juta orang. Ya. Ini ngitungnya saya jadi gimana ya, ternyata tidak terlalu banyak juga gitu. Artinya kan perlu Pak Menteri melihat bagaimana kita mempunyai tantangan bonus demografi ke depan. Tentu kita harus memilih sektor-sektor yang mungkin menyumbang terhadap penyerapan tenaga kerja yang besar seturut dengan pertumbuhan ekonomi. Serapan tenaga kerja yang minim dari tiap proyeknya masih menjadi masalah yang bertolak belakang dengan pertumbuhan ekonomi. Tak hanya itu, persaingan tenaga kerja Indonesia saat ini bukan hanya menghadapi tenaga kerja Indonesia saja, melainkan juga dengan tenaga kerja dari luar Indonesia. Karenanya untuk memenangkan persaingan tersebut perlu membekali keahlian dan keterampilan yang cukup kepada tenaga kerja usia produktif agar mampu memenangkan persaingan global di pasar kerja.
Daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia menjadi relatif rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah. Ini membuat tenaga kerja Indonesia masih berpenghasilan rendah dan tak mampu bersaing dengan negara tetangga. Masalah tenaga kerja di Indonesia yang masih didominasi oleh pekerja berkeahlian rendah atau low skill, di mana mengutip data Bappenas 2022, dari total pekerja sebanyak 121,02 juta, sekitar 99,41% pekerja di sektor pertanian adalah berkeahlian rendah, 0,47% berkeahlian menengah, dan hanya 0,13% berkeahlian tinggi. Lantas, bagaimana keadaan tenaga kerja saat ini di tengah mulai membaiknya ekonomi dan investasi? Selama ini Indonesia mungkin terlalu optimis dengan kuantitas penduduk produktif yang akan dimiliki oleh Indonesia. Namun tak dipungkiri, akselerasi progres teknologi juga menuntut SDM yang memiliki kompetensi dan kualitas yang mumpuni. Hal tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan perusahaan diprediksi akan kesulitan mencari tenaga kerja ahli. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta orang pada Agustus 2022 lalu. Porsinya 5,86% dari total angkatan kerja nasional. Pengangguran paling banyak berasal dari kelompok usia 20 hingga 24 tahun, yakni 2,54 juta orang. Angka ini setara 30,12% dari total pengangguran nasional. Kemudian penduduk usia 15 hingga 19 tahun yang menganggur ada 1,86 juta jiwa atau 22,3%. Dari data tersebut kita bisa tarik kesimpulan, pendidikan dan kemampuan masih menjadi penghambat untuk mendapat pekerjaan di usia 15 hingga 24 tahun. Pemerintah perlu menggenjot tingkat kemampuan para pekerja melalui pelatihan dan seminar kerja. Di sisi lain, tambahan angkatan kerja tidak semua terserap di pasar kerja. Sebagian menjadi pengangguran. Jadi, satu sisi pertumbuhan ekonomi mampu menyerap tenaga kerja, namun masih ada tambahan kerja. Namun, karena tidak semua mampu diserap, maka sebagian menjadi pengangguran. Jika dilihat dari data bahwa masih banyaknya pengangguran, Indonesia masih harus bersiap menghadapi bonus demografi mendatang. Perlunya memberikan keahlian dan keterampilan kepada tenaga kerja usia produktif yang memiliki energi besar agar mampu menghadapi tantangan dan kompetensi di pasar kerja. Sehingga bila tak dibekali keahlian dan keterampilan yang cukup untuk kompetisi, maka tenaga kerja akan kehilangan kesempatan untuk memenangkan pertarungan di pasar kerja. Lantas, seberapa penting pendidikan dan keterampilan guna menunjang pertumbuhan tenaga kerja? Ya pemirsa, jumlah pencari kerja lebih besar dari peluang yang ada. Hal tersebut membuat kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dan kompetensi yang dibutuhkan pasar masih ada. Meski pertumbuhan ekonomi dan investasi tumbuh signifikan, namun hal tersebut tidak sejalan dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Indonesia masih perlu bersaing dengan para pekerja tenaga ahli dan bersaing dengan kemajuan teknologi. Mengutip data Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, proporsi pekerja formal berkisar pada 42% atau sekitar 53,09 juta di tahun 2018. Pekerja formal sektor industri cenderung berkeahlian rendah. Rendahnya kualitas pekerja ini salah satunya disebabkan keterbatasan angkatan kerja memperoleh pelatihan dan bersaing di dunia kerja. Dalam rentang tahun 2018 hingga 2021, tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan sekolah dasar ke bawah, sehingga upaya peningkatan keterampilan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Ya, selama ini kita mungkin terlalu optimis dengan kuantitas penduduk produktif yang akan dimiliki oleh Indonesia. Namun tak dipungkiri, akselerasi progres teknologi juga menuntut SDM yang memiliki kompetensi dan kualitas yang mumpuni. Hal tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan perusahaan diprediksi akan kesulitan mencari tenaga kerja ahli. Mengutip survei dari Global Manufacturing Talent, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terhambat karena kurang tersedianya tenaga kerja ahli, khususnya di sektor manufaktur. Di tahun 2030, sektor manufaktur Indonesia diprediksi akan mengalami kekurangan tenaga kerja ahli sebanyak 1,6 juta orang. Hal ini dikarenakan ketidaksinkronan pendidikan di sekolah dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Untuk itu pemerintah Indonesia kini menggiatkan program harmonisasi, standarisasi, dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor. Dan kita lihat informasi dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia berikut ini.
Sementara itu, guna meningkatkan kualitas tenaga kerja, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan untuk mengantisipasi kompleksitas tantangan ketenagakerjaan pada 2023, pihaknya memperkuat dan mengembangkan kebijakan pasar tenaga kerja. Kondisi perekonomian nasional, terutama ketenagakerjaan, mulai memperlihatkan kebangkitan. Namun di sisi lain masih dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti kondisi ketidakpastian ekonomi global pada tahun ini. Ya, Indonesia masih memiliki tantangan yakni besarnya pekerja di sektor informal dan pekerja dengan jenis pekerjaan berketerampilan rendah. Tidak hanya itu, tantangan digitalisasi juga mengubah permintaan jenis keterampilan di pasar kerja dan hubungan kerja, waktu dan tempat pekerja yang lebih fleksibel. Selain program keterampilan dan pendidikan bagi kerja melalui program prakerja yang telah dijalankan, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa program magang bisa menjadi sebuah jembatan guna meningkatkan keterampilan setiap pemagang Indonesia. Namun mirisnya, para mahasiswa atau pelajar yang dikirim ke luar negeri enggan pulang ke tanah air usai memiliki skill dan kemampuan. Dan berikut informasinya untuk Anda. Indonesia kini menghadapi majunya ekonomi global. Untuk mengimbangi hal tersebut, perlunya tenaga kerja ahli dan berpendidikan guna meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa program magang atau kuliah ke luar negeri bisa menjadi sebuah jembatan guna meningkatkan keterampilan setiap pelajar Indonesia. Namun, program pemerintah seperti beasiswa LPDP tidak berjalan semestinya. Banyak para penerima program LPDP tak kembali ke negara Indonesia untuk membangun negeri. Padahal program LPDP ini dibiayai oleh negara. Tercatat hingga 2022, sebanyak 413 alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP belum kembali ke Indonesia setelah merampungkan studi. Dari 413 alumni LPDP yang belum kembali ke Indonesia, namun 144 diantaranya sudah ditindak oleh LPDP dan mau kembali ke tanah air. LPDP juga melakukan komunikasi secara intensif dengan 169 penerima beasiswa lainnya agar mereka mau kembali ke Indonesia untuk membangun negeri. Di sisi lain, kontra narasi terhadap LPDP juga mencuat. Beberapa alumni LPDP yang memilih untuk tinggal di luar negeri mengatakan bahwa alumni bukanlah salah satunya pihak yang perlu disalahkan, melainkan juga situasi seperti perbedaan tingkat pendapatan yang membuat mereka lebih memilih untuk tidak pulang dan bekerja di luar negeri. Minimnya pendapatan atau upah di Indonesia menjadi alasan untuk tak pulang ke tanah air. Hal ini tentunya menjadi evaluasi pemerintah guna memperbaiki upah tenaga kerja di Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, upaya pemerintah meningkatkan kualitas pekerja melalui beasiswa pendidikan ternyata disambut baik oleh para pelajar. Peserta beasiswa luar negeri juga memberikan tantangan baru bagi pelajar dan mungkin tidak mudah untuk dilalui akibat beberapa faktor seperti adaptasi dengan lingkungan sekitar ataupun adanya budaya yang jauh berbeda dengan Indonesia tentunya. Namun di sisi lain, para peserta beasiswa tidak memiliki visi misi yang sama dengan pemerintah. Baru-baru ini kembali mencuat viral di media sosial mengenai mahasiswa penerima beasiswa dari pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Penerima LPDP ini viral karena disebut menggunakan kesempatan untuk tidak kembali ke Indonesia meskipun sudah selesai pendidikannya. Nantinya melanggar ataupun pelanggar dari ketentuan ini akan dijatuhi sanksi berupa surat peringatan jika dalam 30 hari berikutnya tidak juga kembali ke Indonesia. Jika belum kembali dalam 30 hari setelah peringatan, pelanggar akan langsung dijatuhi sanksi berat dengan pencabutan status sebagai awardee LPDP dan wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diperolehnya. Sulitnya mencari pekerjaan dan kecilnya upah menjadi alasan para peserta tidak kembali ke Indonesia. Hal tersebut menjadi tamparan keras pemerintah untuk segera membenahi lapangan pekerjaan dan juga pengupahan. Meskipun pertumbuhan ekonomi dan investasi meningkat di Indonesia, namun persaingan lapangan pekerjaan dan keahlian masih menjadi masalah dan harus segera dibenahi agar pertumbuhan ekonomi dan investasi dapat sejalan dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Dan kita harapkan berbagai upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas para pekerja di Indonesia, sekaligus meningkatkan kemampuan dan juga transfer teknologi dari berbagai perkembangan yang ada saat ini sehingga Indonesia mampu menjadi pemain utama dalam industri global sekaligus menyerap tenaga kerja dalam negeri sebanyak-banyaknya.
Dan pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali sesaat lagi.